Pernahkah kamu merasa hidup justru semakin sulit ketika kamu berusaha lebih dekat dengan Tuhan? Seolah-olah dunia mulai menentangmu, cobaan datang bertubi-tubi, dan jalan yang dulu terlihat jelas kini menjadi gelap? Jangan salah paham, ini bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya, ini bisa menjadi bukti bahwa Tuhan sedang memakai hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar. Yesus sendiri berkata, "Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Matius 22 ayat 14. Tidak semua orang mengalami proses ini. Kalau kamu sedang melewatinya, itu artinya Tuhan sedang membentukmu untuk sebuah tujuan yang belum kamu pahami sepenuhnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar sedang dipakai Tuhan? Mari kita lihat 7 tanda ini. 1. Ujian dalam hidupmu semakin berat. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab tidak pernah memiliki hidup yang mudah. Yusuf menerima mimpi dari Tuhan, tapi kemudian dia dikhianati, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Musa dipilih untuk membebaskan Israel, tapi dia harus menghadapi tantangan berat, pengkhianatan bangsanya sendiri, dan perjalanan panjang di padang gurun. Daud diurapi menjadi raja sejak muda, tapi dia dikejar-kejar, hidup sebagai buronan, dan mengalami banyak penderitaan sebelum takhta itu diberikan kepadanya. Tuhan harus membentukmu sebelum Dia mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu. Karena itu, jangan anggap ujian dalam hidupmu sebagai tanda Tuhan tidak peduli. Justru itu adalah tanda bahwa Dia sedang bekerja dalam hidupmu. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 2. Dunia mulai menolakmu. Jika kamu benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, dunia tidak akan menyukaimu. Yesus sudah memperingatkan, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku. Yohanes 15 ayat 18. Saat kamu mulai berjalan bersama Tuhan, teman-temanmu mungkin mulai menjauh. Orang-orang akan menganggapmu aneh. Dunia akan berusaha menarikmu kembali. Tapi jangan mundur. Kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada penerimaan dunia. 3. Godaan menjadi semakin besar. Kenapa semakin kamu ingin hidup benar, semakin besar pula godaan yang datang? Karena iblis tidak akan menyerang orang yang sudah terikat dalam dosa. Dia hanya menargetkan mereka yang sedang bergerak menuju Tuhan. Coba perhatikan, ketika kamu ingin lebih tekun berdoa, tiba-tiba banyak gangguan datang. Ketika kamu ingin hidup lebih kudus, masa lalumu tiba-tiba muncul kembali. Ketika kamu ingin semakin dekat dengan Tuhan, hatimu justru mulai dipenuhi keraguan. Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Jangan takut. Setiap godaan adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam Tuhan. Tanda yang keempat, doamu mulai berbeda. Saat Tuhan sedang memakai hidupmu, kamu akan sadar bahwa doamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu tidak lagi hanya berdoa, Tuhan, berkati aku. Tapi kamu mulai berkata, Tuhan, pakai aku sesuai kehendak-Mu. Kamu tidak lagi meminta kenyamanan, tapi meminta keberanian. Kamu tidak lagi mencari kehendak-Mu sendiri, tapi mencari kehendak Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Inilah doa yang membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Tanda yang kelima, orang-orang mulai datang kepadamu untuk bantuan rohani. Pernahkah seseorang tiba-tiba datang kepadamu untuk meminta nasihat, doa, atau bimbingan rohani? Mungkin kamu tidak merasa layak, tapi tanpa sadar, Tuhan sedang memakai hidupmu untuk menjadi terang bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Galatia 6 ayat 2. Ketika orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu, itu karena Tuhan sedang bekerja melalui dirimu. Tanda yang keenam, kamu semakin peka terhadap suara Tuhan. Ketika kamu benar-benar dipakai Tuhan, hatimu akan semakin peka terhadap suaranya. Kamu mulai bisa merasakan ketika Tuhan sedang menuntunmu. Kamu mulai lebih mengerti isi hatinya saat membaca firman-Nya. Kamu semakin bisa membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang bukan. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Yohanes 10 ayat 27. Semakin kamu berjalan dalam rencana Tuhan, semakin kamu akan mengenal suaranya. Lalu tanda yang terakhir adalah, kamu merasa semakin lemah, tapi justru semakin bergantung pada Tuhan. Tanda terakhir, dan mungkin yang paling sulit diterima, adalah ketika kamu merasa semakin tidak mampu. Paulus mengalami ini. Dia memiliki kelemahan dalam dirinya, dan ketika dia meminta Tuhan untuk mengangkatnya, Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 9. Semakin kamu merasa tidak mampu, semakin Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam hidupmu. Dia tidak memilih orang yang kuat. Dia menguatkan orang yang Dia pilih. Jadi jika saat ini hidup terasa berat, jika jalan yang kamu tempuh penuh dengan rintangan, dan jika dunia mulai menjauhimu karena imanmu, jangan biarkan keputusasaan menguasaimu. Kamu tidak sedang dihukum. Apa yang kamu alami bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkanmu, tetapi justru bukti bahwa Dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kamu sedang diproses. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, Tuhan sedang membentukmu, mengikis segala hal yang menghalangi rencananya, dan menjadikanmu bejana yang lebih kuat. Kamu tidak sedang dilupakan. Mungkin kamu merasa sendirian, tapi Tuhan melihat setiap air matamu, mendengar setiap doa yang kamu panjatkan, dan mengetahui setiap perjuangan yang kamu hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kamu sedang dipilih. Tidak semua orang mengalami panggilan yang sama. Tuhan tidak memilih berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan hati yang bersedia. Dan jika kamu mengalami tanda-tanda ini, itu artinya Dia telah menaruh sesuatu yang besar dalam hidupmu. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 13 menegaskan, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak-Nya. Pahamilah bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bagian dari rencana ilahi. Kamu adalah alat di tangan Tuhan. Dan yang paling penting, Dia belum selesai bekerja dalam hidupmu. Jangan menyerah, teruslah melangkah. Karena di balik setiap proses yang menyakitkan ada kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan untukmu.